Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan tentang makna dan keagungan kalimah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana la yatimmu syai'un illa billah. Tatkala keberadaan sesuatu tidak akan bisa sempurna tanpa pertolongan Allah, wa ma'unatihi dan bantuan Allah, wa husni taufiqihi dan bagusnya taufiknya Allah. Nasaba ayyatiya bil hawqalati. Maka setelah menjelaskan keutamaan dan keagungan sholawat, berikut ini akan dijelaskan tentang makna dan keagungan kalimah hawqala. Hawqala itu ya la haula wa la quwata illa billah. Itu disebut kalimat hawqala. Sebagaimana kalau bismillah itu disebut basmalah, ya. Alhamdulillah itu disebut kalimat hamdalah, Allahu akbar disebut takbir, ya. Subhanallah disebut tasbih, la ilaha illallah disebut tahlil. Maka la haula wa la quwata illa billah itu disebut kalimat hauqalah. Ay bi qaulihi, yakni dengan ucapannya yang lengkapnya berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Li anna fiha, karena dalam kalimat hauqalah, kalimat la haula itu di dalamnya terdapat pembebasan min haulil abdi, dari daya seorang hamba, wa quwatihi dan kekuatan seorang hamba, warrukunu kemudian warrukuna dan condong ila haulillahi pada daya Allah, wa quwatihi dan kekuatan Allah. Jadi dalam kalimat la haula wa la quwata illa billah itu terdapat pembebasan, pengakuan bahwa seorang hamba itu punya kekuatan dan punya daya. Dengan kata lain, la haula wa la quwata illa billah itu merupakan zikirnya orang fana, ya, fana fil af'al. Ketika seorang menzikirkan kalimat la haula wala quwata illa billah, itu dia menyadari akan ketidakberdayaannya di hadapan Allah, bahwa yang punya kekuatan, yang punya daya itu hanya Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan ini ya berdasarkan pertolongan Allah, ya, berdasarkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang sering kami ulang-ulang bahwa kita yang katanya bisa berbuat itu kan pertama karena masih hidup. Nah, hidup itu bukan milik kita. Hidup itu yang ngasih Allah. Dan suatu saat, sewaktu-waktu hidup itu akan dicabut lagi oleh Allah. Setelah kita hidup, kita punya kekuatan. Nah, kekuatan ini pun juga bukan milik kita. Ya, kekuatan ini pun juga miliknya Allah. Yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Terus kemudian setelah ada kekuatan ada ilmu untuk berbuat baik. Ilmu itu juga pemberian Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil lagi. Kemudian setelah ada ilmu ada kemauan. Nah, yang menggerakkan hati kita untuk berbuat itu juga Allah. Nah, kalau seorang yang zikir kalimah la haula wala quwata illa billah itu harusnya benar-benar sadar di hadapan Allah kita ini tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian seakan-akan kita bisa berbuat itu karena ditolong oleh Allah. Orang yang menyadari akan kelemahannya di hadapan Allah itu nanti dia ketika berhasil beramal dia tidak akan ujub, tidak akan bangga diri apalagi sombong. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada dirinya itu munculnya bukan dari dia sendiri, tapi munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ya, Kalimah la haula wala quwata illa billah ini merupakan zikirnya orang yang fana fil af'al,
Orang yang lebur dalam perbuatannya Allah. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Fa makna la haula wala quwata illa billah. Adapun makna kalimah la haula wala quwata illa billah itu adalah la tahawula, tiada daya menghindar an maksiatillah dari durhaka kepada Allah illa bi ismatillahi, kecuali atas pertolongan atau penjagaan dari Allah. Jadi kalau saat ini kita terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah, itu juga karena kita sedang dilindungi, dijaga oleh Allah. Kalau seandainya kita tidak dilindungi oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, bisa saja saat ini kita bukan sholat subuh, tapi malah berbuat maksiat, malah berbuat dosa kepada Allah. Kalau ternyata saat ini kita bisa sholat subuh, berarti kita sedang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Maka sholat subuh ini jangan dibanggakan, karena ini bukan dari diri kita, ini pertolongan dari Allah. Syukur kepada Allah boleh, tapi kalau bangga diri tidak boleh. Ya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala taatillah, untuk melaksanakan taat kepada Allah illa bi ma'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi menghindar dari perbuatan maksiat tanpa penjagaan dari Allah tidak akan bisa. Kemudian menjalankan ketaatan tanpa pertolongan Allah juga tidak ada kekuatan. Jadi semuanya kita ini dalam kekuasaan Allah. Ya, gerak dan diam kita ini dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebelumnya kita ini bukan apa-apa. Kalau kemudian sekarang tampak seperti manusia, ya, bisa berdaya dan berpunya kekuatan, itu semuanya karena karunia dari Allah. Ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Maka berulang-ulang kami sampaikan ketika ada seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Ketika kita diajak ayo sholat, jawaban kita apa? Saya tidak bisa sholat kalau tidak digerakkan oleh Allah. Berarti yang bisa sholat ini orang-orang yang digerakkan oleh Allah, disayang oleh Allah. Banyak yang mendengar kalimah hayya 'alas shalah, tapi dia tetap tidak sholat. Berarti dia tidak ditolong oleh Allah. Nah, kita yang sedang ditolong harus bersyukur kepada Allah. Jangan malah bangga dengan sholatnya. Ya, jangan bangga dengan sholatnya. Tapi banggalah kalian telah ditolong oleh Allah untuk dipisahkan sholat. Nah, itu makna kalimah la haula wala quwata illa billah. Berikutnya ini penjelasan tentang keagungannya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya jaa telah datang fi fadhaili la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tentang keutamaan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, apa syai'un kasirun, keutamaan yang banyak. Di dalam beberapa hadis dijelaskan tentang keutamaan zikir la haula wala quwata illa billah. Di sini hanya disebutkan sebagian saja. Famin dzalika, maka diantaranya adalah ma akhrajahu Tabrani, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani salah seorang ulama hadis. Wa Ibnu Asakir, dan Imam Ibnu Asakir. An Ibnu Abbasin, hadisnya bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abbas dan Ibnu Abbas, karena kedua-duanya sudah Islam. Ya. Jadi kalau nyebut satu orang tapi kok doanya untuk dua orang, berarti ya dia dan bapaknya itu sudah Islam semua. Nah, terkadang kita nyebutin anaknya, bapaknya, kakeknya, tapi doanya hanya untuk satu orang. Oh, bisa jadi itu yang sudah masuk Islam baru satu, yang lainnya belum. Gitu. Nah, Ibnu Abbas itu selalu yang disebut hanya Ibnu Abbas, tapi doanya untuk dua orang. Berarti Ibnu Abbas itu anaknya Abbas dan Abbas bapaknya. Ya.
Di bapaknya namanya Abbas, anaknya dipanggil Ibnu Abbas. Bapaknya Abbas, anaknya Abbas. Di orang Arab itu suka begitu. Ya. Dipanggil dengan menggunakan nama bapaknya atau nama anaknya. Annahu bahwasanya Ibnu Abbas telah berkata, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru perbanyaklah min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha, maka sesungguhnya dalam kalimat la haula itu kanzun, merupakan simpanan min kunuzil jannati, dari simpanan surga. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu merupakan salah satu simpanan yang Allah simpan di dalam surga. Maka perbanyaklah untuk mengucapkannya. Wa fiha, dan di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah, sifaun, ada obat min tis'atin, dari 9 wa tis'ina, dan 90 apa daan penyakitnya. Jadi bisa untuk mengobati 99 penyakit. Ya, 99 penyakit. Aisaruha, paling ringannya penyakit adalah alhamu, yaitu kesedihan. Jadi sedih itu bagian dari penyakit, nah. Ya. Karena kadang-kadang kita sedih tanpa alasan, ya. Sedih tanpa tahu apa yang menjadikan kita sedih, ya. Pokoknya tiba-tiba sedih aja. Nah, itu penyakit, harus diobati. Makanya kan ada orang tidak ada masalah, tidak ada apa, tapi tampak murung gitu ya. Murung, sedih. Itu sebenarnya dia sedang kena penyakit. Itu penyakit sedih. Nah, ini bisa diobati ya dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Itu yang paling ringan. Dan masih 99 penyakit yang lainnya. Jadi sedih ini diantara 99 penyakit yang paling ringan. Berarti penyakit-penyakit berat pun bisa. Ya. Karena kita ketika mengucapkan kalimat la haula ini benar-benar menyadari akan tidak berdayanya kita di hadapan Allah. Semuanya hanya bisa terjadi kalau dikehendaki dan ditolong oleh Allah. Ya. Yang bisa menyembuhkan itu juga Allah kan. Ya. Walaupun syariat mengajarkan kepada kita untuk berobat, minum obat, minum jamu dan seterusnya, itu tuntunan syariat. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah. Makanya ucapan Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat, bukan siapa-siapa, ya, tapi Allah. Nah, kita harus begitu. Sakit apapun yang kita derita, lahiriahnya ya kita minum obat, kita periksa ke dokter, tapi keyakinan kita jangan sampai goyah, ya. Keyakinan kita jangan sampai goyah bahwa yang menyembuhkan penyakit kita adalah hanya Allah. Ini yang harus diingat betul. Jangan sampai kemudian kita ini sakit, berobat ke dokter, terus yakin yang menyembuhkan itu dokternya. Itu musyrik lah. Si musyrik itu bukan hanya datang ke dukun aja. Minum obat, datang ke dokter itu juga bisa musyrik. Kalau kita meyakini yang menyembuhkan kita bukan Allah, yang menyembuhkan obatnya atau dokternya. Nah, cuma selama ini kadang-kadang orang kan nuduh musyrik kalau kita berobat ke dukun. Ya, kalau ke dokter terus dianggap tidak, ya sama aja. Kita ke dokter kalau yakin, wah dokter ini hebat, dokter ini bisa menyembuhkan penyakit saya, itu sudah menyekutukan Allah. Oh, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Kok kita malah meyakini yang menyembuhkan obat, yang menyembuhkan dokter. Ini perlu diingat ya. Jadi syirik perbuatannya, musyrik orangnya, tidak mesti orang yang berobat ke dukun. Ya. Berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter, minum obat. Kalau kemudian sampai keyakinan kita yang menyembuhkan selain Allah, itu juga sudah termasuk musyrik. Ya. Jadi jangan hanya nuduh ke dukun saja, ke dokter juga bisa musyrik kalau keyakinan kita berubah. Maka tuntunannya silahkan berobat ke dokter ahli.
Silahkan minum obat yang paling mujarab, tapi yakinlah bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. La sifa'a illa sifa'uka. Itu harus diyakini betul. Ya. Maka la haula wala quwata illa billah juga bisa jadi sarana doa untuk mohon kesembuhan kepada Allah. Ya. Fa innaha, maka sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, aksiru perbanyaklah min dzikri la haula wala quwata illa billah, mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Fa innaha, maka sesungguhnya la haula wala quwata illa billah tadfa'u akan menolak anqa iliha, dari orang yang mengucapkannya, orang yang menzikirkannya, menolak tis'an wa tis'ina baban, 99 pintu minad dorori, dari bahaya. Ya. Adnaha, dari 99 bahaya itu yang paling ringan adalah alhammu, yaitu susah atau sedih. Itu di riwayat yang lain. Tapi intinya sama dengan hadis yang pertama tadi. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Wa min dalika, dan diantaranya lagi ma akhrajahu Tabrani, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, wa Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang bersumberkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, sekarang dari Abi Hurairah. Annahu, bahwasanya Abi Hurairah telah berkata, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya, man abto'a, barang siapa yang tampak seret, ya, alaihi padanya apa rizquhu, rizkinya, ya, fa yuksir, maka perbanyaklah min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini masih hadis yang ditulis oleh Imam Tabrani dan Imam Ibnu Asakir. Cuma bedanya kalau yang pertama tadi, ya, yang menyembuhkan 99 penyakit tadi dari sahabat Ibnu Abbas, kalau ini dari Abi Hurairah. Di Rasulullah bersabda, barang siapa yang rizkinya tampak seret, tidak selancar biasanya, usahanya tampak macet, maka ikhtiar yang bisa kita lakukan, di samping memperbaiki manajemennya mungkin, ya, tapi juga perbanyaklah berdoa mohon kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimin, dan Imam Muslim. Ini kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pembesarnya ulama hadis. Ya. Jadi dari sekian imam-imam atau ulama-ulama ahli hadis, masternya itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annaha, bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu kanzun, merupakan simpanan min kunuzil jannati, dari simpanan-simpanan surga. Wa min dzalika ma rawahu Ibnu Abi Dunya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, bisa nanti dengan sanadnya ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Jadi sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Annahu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan fi kulli yaumin, pada setiap hari, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, mi'ata maratin, 100 kali, ya, lam yusibhu, maka tidak akan menimpa dia apa fakrun, kefakiran, abadan, selama-lamanya. Ini hadisnya dari Ibnu Abi Dunya, sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang wiridan sehari, ya, terserah waktunya, ya, sesempatnya, atau bisa dibagi. Kalau kita misalnya sehari sholat 5 kali, kan bisa aja setiap selesai sholat membacanya 20 kali, kali 5 kan pas 100. Atau dibaca sekali langsung 100 juga boleh. Ya, tidak ditentukan kapan waktunya, yang penting dalam sehari semalam itu kita baca la haula sebanyak 100 kali. Maka
kita dijamin tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Tinggal percaya apa tidak ini. Kalau tidak percaya, batal syahadat kita. Ini sabda Rasulullah. Ya. Kalau tidak percaya sama saya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak percaya sama hadis, itu bisa batal syahadatnya. Konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita harus membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Perkara Bapak belum mengamalkan tidak masalah, tapi harus yakin dulu. Ya, harus yakin dulu bahwa itu benar. Tapi kalau gara-gara tidak mau mengamalkan terus tidak meyakini, itu malah resikonya membatalkan syahadat. Jadi kalau misalkan kita belum mengamalkan, minimal sudah meyakininya bahwa sabda Rasulullah itu benar adanya. Karena kalau kita meragukan sabda Rasulullah, itu membatalkan syahadat kita. Nah, wa min dzalika, dan diantaranya lagi ma rawahu, apa yang diriwayatkan, anna Auf bin Malik, sesungguhnya Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, asara musyrikuna ibnan lahu. Ini ada cerita ya, bahwa ada seorang namanya Auf bin Malik al-Asja'i, yaitu anaknya ditawan oleh orang musyrik. Anaknya itu namanya Saliman. Karena anaknya ditawan oleh orang musyrik, kemudian fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auf bin Malik ini mendatangi Rasulullah. Jadi dulu zaman Rasulullah ada di tengah-tengah masyarakat. Itu masyarakat punya problem apa saja bisa langsung ngadu ke Nabi Muhammad. Itu enaknya begitu, Pak. Ya. Masalah apa saja. Sakit nemui Rasulullah, rezekinya seret nemui Rasulullah, ya. Ada masalah keluarga nemuin Rasulullah. Dan yang menggantikan peran seperti itu adalah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Itu melayani ya masyarakat segala macam persoalan. Ya, segala macam persoalan. Tidak hanya masalah-masalah yang sifatnya umum. Masalah-masalah yang sangat pribadi pun ya juga dilayani. Karena Rasulullah juga begitu. Ya, ada orang sakit mata nemui Rasulullah minta doa. Anaknya lahir nemui Rasulullah minta ditahnik, minta dikasih nama, macam-macam lah. Ya. Jadi dulu Rasulullah itu tempat untuk mengadukan segala persoalan. Ya, contohnya ini, Auf bin Malik ini anaknya ditawan oleh orang musyrik. Terus orang musyriknya itu minta kalau anakmu pengen bebas harus kamu tebus dengan sekian ratus unta. Gitu. Jadi semacam penculikan lah ya. Nah, sementara yaitu orang miskin, tidak bisa nebus anaknya itu. Akhirnya dia mengadu ke Rasulullah. Faqala, kemudian Auf bin Malik berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, usira ibni, anakku telah ditawan. Wasaka ilaihil faqota, dan aku ini orang yang miskin, tidak bisa menebusnya. Ya, karena harus misalkan menyediakan sekian ratus unta jika anaknya ingin bebas. Dia nggak punya untuk nebus anaknya itu. Dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah apa yang dilakukan? Apakah Rasulullah terus ngasih unta untuk nebus? Tidak. Faqala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma amsa inta ali Muhammadin illa mudun. Kalau soal terkait kemiskinan, ya, keluarga Muhammad pun, keluarga saya, gitu, itu tidak pernah masuk waktu sore kecuali hanya punya persediaan 1 mud. Ya, 1 mud itu, ya kalau beras mungkin sekitar 6 on lah. Ya, jadi kalau soal miskin, Rasulullah pun juga biasa miskin. Ya. Tidak ada persediaan untuk makan kecuali hanya 1 mud. Itu terkait dengan kemiskinannya. Maka pesannya fattaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Itu soal terkait dengan kefakiran. Ya. Kalau soal fakir bukan hanya kamu saja, aku pun juga biasa fakir. Tidak memasuki waktu sore kecuali hanya punya persediaan makan 1 mud makanan. Tapi pesan Rasulullah berikutnya, wa aksir, dan perbanyaklah
min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi banyaklah berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi selain Rasulullah memberikan nasihat, dan nasihat itu supaya kuat, Rasulullah memberikan contoh dalam keluarganya sendiri. Karena biasanya nasihat itu kalau ada dukungan, ya, dalam bentuk contoh konkret itu dia lebih terasa, lebih mengena. Jangankan kamu, saya juga. Itu akhirnya mereka merasa dapat dukungan. Ya. Ternyata yang menderita bukan dia sendiri, tapi Rasulullah pun juga terbiasa. Maka bersabarlah, bertakwalah kepada Allah. Terus kemudian baru dikasih solusi. Solusinya apa? Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fafa'ala. Kemudian Auf bin Malik ini yakin betul terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kemudian dia mengamalkan zikir tadi itu. Sehari membaca la haula sebanyak 100 kali. Fa bainama huwa fi baitihi, maka ketika dia berada di rumahnya, ya, sambil membaca doa itu, la haula tadi itu dibaca terus jadikan wiridan itu. Id qara'a ibnuhul baba. Tiba-tiba anaknya yang ditawan oleh orang musyrik itu mengetuk pintu. Berarti dia sudah bebas atau dibebaskan, ya, oleh orang musyrik. Ya. Mungkin penculiknya ini juga mikirnya itu rugi. Ya. Ternyata yang diculik anaknya orang miskin. Jadi disuruh nebus dia nggak bisa nebus. Sementara kalau dipiara terus dia rugi ngasih makan kan? Ya. Rugi ngasih makan. Jadi kalau ada penculik nyulik anaknya orang miskin, harapannya supaya ditebus, ternyata dia nggak mau nebus karena orang miskin. Sementara penculiknya harus ngasih makan yang diculik, kan rugi. Akhirnya malah dibebaskan, gitu ya. Dibebaskan. Wa ma'ahu mi'atun minal ibili, bahkan dia tidak pulang sendirian. Anaknya Ibnu Auf ini setelah pulang itu sambil membawa 100 ekor unta. Wa fala anhal aduhu fastaqoha. Rupanya 100 unta ini adalah 100 unta yang ditinggalkan oleh musuhnya, yang dia itu lupa. Jadi musuhnya itu lupa kalau dia punya unta 100, jadi itu termasuk kayak barang hilang, ya, kayak nemu di jalan, terus itu dibawa pulang. Sudah anaknya bebas dari penculikan, pulang bawa 100 ekor unta. Barokahnya wirid la haula wala quwata illa billah. Tapi kuncinya pada yakinnya pada Rasulullah tadi itu ya. Kalau kita ngamalin ini apa ya, seperti itu ya belum tentu. Tinggal keyakinan kita bagaimana. Ya. Karena doa yang dibaca sama, jumlahnya sama, belum tentu khasiatnya sama. Tergantung keyakinan yang membaca. Bukan masalah yang dibaca, yang membaca. Ya. Yakinnya yang membaca itu yang sangat menentukan. Jadi yang menjadikan sakti itu bukan senjatanya, Pak, tapi orangnya. Ini yang sering disalahpahami. Ya. Contohnya gini, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut kemudian airnya terbelah. Itu bukan kekuatan tongkatnya, tapi karena kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Seandainya tongkat itu yang megang bapak, terus bapak pukul-pukulin ya nggak ada apa-apanya. Ya, begitu loh. Ya. Jadi jangan dikira senjatanya yang sakti, orangnya yang megang. Ya, orangnya yang megang itu sebenarnya yang diberikan kesaktian oleh Allah. Segala macam wirid itu manjurnya ya karena yakinnya yang membaca. Termasuk nenek moyang kita dulu karena masih buta huruf. Zikir yang paling sering diajarkan oleh gurunya itu ya la haula ini, tapi pengucapannya belum fasih. Dia susah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah secara fasih. Dia bisanya hanya wala quwata. Wala quwata. Tapi karena yakin ya manjur. Ya, karena yakin dia manjur. Diajarin la haula wala quwata itu sulit. Ya malahnya jadi wala quwata. Oh diajarin ngucapin salam aja malah suruman selamat. Tapi ya selamat beneran. Kenapa? Karena ya yakin. Diajarin bismillah semilah. Bukan bismillah semilah, tapi hatinya yakin. Jadi lesannya memang tidak fasih, tapi hatinya fasih. Hatinya nyambung ke Allah.
Kita ini sebaliknya, ya. Kita ini lesannya fasih, tapi hatinya tidak nyambung ke Allah sehingga tidak manjur. Ya, jadi kalau tidak manjur jangan nyalain. Wah itu Rasulullah berarti bohong. Oh, berarti zikir itu tidak manjur. Bukan zikirnya, bukan Rasulullahnya, kamunya yang baca itu loh. Nah, gitu maksudnya. Ya, karena jangan sampai salah paham terus malah menjadikan kita tidak percaya dengan hadis Nabi, tidak percaya dengan keagungan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, gara-gara ketika mencoba dia tidak manjur. Padahal kalimat mencoba itu saja sudah salah. Ini zikir dari Rasulullah kok cuma dipakai coba-coba. Ini kan aneh kan ya. Kok cuma dipakai coba-coba. Berarti kalau coba-coba kan nggak yakin. Tapi kalau yakin, ya manjur. Nah, dijabah oleh Allah yakin. Walaupun pengucapannya tidak fasih, tapi hatinya fasih. Nah, maka mari. Ya, maka di kitab ini pun ijazah zikir itu disampaikan di bab akhir. Kenapa? Di awal-awal kemarin diperbaiki dulu keyakinannya, diperbaiki dulu akidahnya, diperbaiki dulu tentang harusnya kita selalu bersandar kepada Allah. Setelah itu mantep baru dikasih wirid. Gitu. Jadi sekali lagi kuncinya pada ya kebersandaran kita kepada Allah. Wa fil husni, dan dalam kitab Al-Husni Al-Arba'in Nawawiyah, yang kitab Husni menjadi salah satu sarahnya kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Wa minal adyai, dan sebagian dari doa-doa al-mustajabi yang diijabah, annahu idza halasah bisahsi amrun dayyikun ya yatbaqut asabi ayatihi yumna summa yaftahuha bi kalimatin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kitab sarahnya kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu kitab hadis yang isinya hanya 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu sangat populer. Banyak ulama-ulama besar yang kemudian memberikan penjelasan, memberikan sarah. Salah satunya kitab Al-Husni. Nah, di dalamnya itu dijelaskan apabila seseorang sedang memiliki masalah yang sulit, rumit, ya, terus kemudian seakan-akan menemui jalan buntu, maka dianjurkan ya zikir kalimat la haula wala quwata illa billah disertai isyarah. Isyarahnya gimana? Tangannya digenggam. Ini untuk menggambarkan betapa masalah itu sangat rumit ya, sesuatu yang digenggam itu kan kepepet banget. Terus sambil baca la haula itu sambil tangannya jarinya dibuka pelan-pelan. Ya. Jadi ini doa yang disertai dengan isyarah, Pak. Ya. Doa yang disertai isyarah itu bagian dari syariat Islam. Nabi juga mengajarkan, ya termasuk kalau itu doain orang sakit itu sambil yang sakit disentuh, ya. Kemudian kalau kita sholat istisqa itu ada isyarah membalik selendang atau sorban, itu namanya doa disertai isyarah. Nah ini juga begitu. Ketika seorang menghadapi masalah yang rumit, berat, seakan-akan digambarkan kayak sesuatu yang digenggam, tidak bisa kemana-mana. Kemudian setelah dibacakan la haula, dibukalah jarinya satu persatu. Masalahnya mulai ada solusi, mulai ada jalan keluar. Maksudnya begitu. Ya, yakin, disertai dengan yakin. Maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlati, kesimpulannya, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim laha ta'sirun azimun fi tardi sayatin. Bahwa dalam kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu terdapat khasiat dampak yang agung dalam menolak tipu daya setan wal jinni dan jin, yang membuat kita ragu-ragu, membuat kita sedih, membuat kita sumpek dan seterusnya, itu adalah bisikan dari setan. Ya. Setan itu bisikkan kepada kita gini, nah, ini kalau kamu usahanya begini-begini, nanti kamu harus begini-begini. Nanti kalau takut-takutin terus, kamu harus begini-begini, nanti kalau tidak kamu akan begini-begini, serba menakut-nakutin tuh. Seakan-akan kita ini punya daya, punya kekuatan, sehingga kita harus mengandalkan daya dan kekuatan kita. Itu semuanya bisikan dari setan. Nah itu semua ditolak.
Saya tidak bisa berusaha, saya tidak bisa berikhtiar, saya tidak bisa bekerja kecuali dapat pertolongan Allah. Semua yang saya lakukan ini karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan saya sendiri. Maksudnya begitu, ditolak ya. Jadi yang menyebabkan kita sedih, kita susah, kita stres itu karena selama ini kita menyandarkan pada usaha diri kita sendiri, kurang bersandar kepada Allah. Itu kuncinya ya. Kalau kita bersandar pada Allah, ya enak-enak aja, semuanya yang ngurus adalah Allah. Kita sekedar menjalani takdirnya Allah. Syariatnya ya ikhtiar semaksimal mungkin, tapi hatinya harus tetap bersandar kepada Allah. Jadi fadilah terbesar dalam la haula ini adalah untuk menolak bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan kepada kita agar kita bersandar pada ikhtiar kita, pada usaha kita. Kita tolak, saya tidak bisa ikhtiar, saya tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah. Wal jini juga gangguan jin. Wa fi jalbir rizki, dan dalam menarik rizki, wal ghina dan kekayaan, wasifai dan kesembuhan, wa tahsilil quwati dan menghasilkan kekuatan. Ya, dulu banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang ketika harus mengangkat ya benda yang sangat berat, umumnya dia tidak akan kuat mengangkat benda itu, tapi dengan yakinnya dia membaca la haula wala quwata illa billah, akhirnya dia kuat mengangkat. Wa taf'il ajzi, dan menolak kelemahan. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Itulah hadis kalian beberapa keutamaan dan keagungan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah bagian akhir dari kitab ini. Setelah ini nanti kata penutupnya. Jadi dari awal kita mengkaji kitab Kifayatul Atqiyah, diakhiri dengan menjelaskan 4 keutamaan kalimah-kalimah zikir. Pertama istighfar, ya. Kedua sholawat, ketiga la haula wala quwata illa billah, kemudian yang keempat la ilaha illallah. Maka silakan ya, yang sudah terbiasa zikir, terbiasa wirid, itu dibaca sehari semalam, ya paling tidak 100 kali lah ya. 100 kali. Yang sudah terbiasa zikir bisa ditambahkan ya, ditambahkan hitungannya. Kalau mungkin biasanya hanya 33, ya sekarang ditambah, misalkan dilengkapi 100 lah. Kalau perintahnya Nabi sih sebanyak-banyaknya. Cuma sebanyak-banyaknya itu kan berapanya tidak ada batasnya sebenarnya. Nah, kita tahapan-tahapannya ya, 3 itu sebenarnya sudah banyak ya, 3 itu sudah banyak, tapi ya kan lebih banyak kalau 100 misalnya. Nah, yang utama lagi yaitu istiqomahnya. Jadi manjurnya doa itu karena istiqomah dibaca. Ibaratnya pisau gitu Pak, itu tiap hari itu diasah, sewaktu-waktu dipakai udah tajam. Nah, kita ini kadang-kadang ini sudah punya pisau tiap hari diasah, ketika mau memerlukan apa gitu malah ngambil pisau baru, merasa dapat doa baru. Nah, terus doa barunya itu yang diamalkan, yang lama ditinggalkan, itu rugi itu salah. Harusnya ya udah ya, yang biasa kita baca itulah doa yang paling mustajab, karena ibaratnya pisau sudah lama kita asah. Jangan gonta-ganti doa. Kalau nambah boleh, ya, tapi jangan gonta-ganti doa. Doa yang paling mustajab itu doa yang paling sering kita baca. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan ini sudah kata penutup dari kitab Kifayatul Atqiyah. Kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan pada kitab yang lain. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.